Bab 1487, membasmi manhole. Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa warna putih pekat kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Itu adalah tulang patah yang mengungkapkan rasa dingin yang aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar, dan kasar memanjang dari aula hitam besar. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam berlama-lama di atas rantai ini. Kabut samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa kilau sesekali berkedip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam muncul seolah-olah memiliki bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sepi. Suasana aneh menutupinya, membuat satu merinding. Menabrak. Keheningan seperti itu berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandang sebelum mereka pindah dan berkumpul. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi kita. Mudah-mudahan, kali ini kita bisa membawa kembali cukup banyak jiwa, sosok manusia, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. TSK, kelompok iblis tua Liu meluncurkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik Sky Mansion sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil membawa kembali jiwa yang cukup, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Sky Mansion menjadi pertumpahan darah. Salah satu orang tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aye, ingatlah untuk tidak meninggalkan yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin sosok Plus berubah menjadi kabut hitam yang bergegas menjauh dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini akan keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Itu kemudian runtuh dengan keras. Selusin angka Plus bahkan tidak berhasil mengeluarkan tangisan menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi tidak ada apa-apa. Merobek! Penghalang spasial perlahan terbelah saat lubang besar terbentuk setelah kelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan berjalan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan! Suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata jahat yang mengamati kelompok Xiao Yan. Beraninya kau menerobos masuk ke wilayah Hall of Soulsku. Anda meminta untuk mati. Tangisan keras yang menyeramkan tiba-tiba memecah kesunyian. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi cahaya hitam yang disertai dengan angin gelap saat mereka menyerbu ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka maju. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan menghilang setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak berhasil mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok-sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Baru kemudian mereka mengerti bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar sudah siap. Bajingan, beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwaku. Anda pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba dipancarkan dari aula saat lautan api menyebar di langit. Segera, selusin sosok Plus bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala.
Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan Douzuns? Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk secara pribadi melangkah maju. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Dia maju selangkah saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya membidik sekelompok Hall of Souls Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang menjadi hening saat tangannya terkepal lagi. Bang! Setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya, tubuh selusin Tianzun Plus meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan Dousheng bintang 2 Xiaoyan saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya sedikit pun. Hah! Api hati laut! Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Selain itu, orang ini berisi api biru-biru. Xiaoyan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu orang tua Mu Gu. Senyum menggoda terangkat di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu mendekat. Dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan api biru yang menempel pada sosok itu. Sosok yang familiar muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik orang tua Mu Gu yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiaoyan saat itu dan hampir merebut tempat juara Pil Gathering. Xiaoyan, hati Xiaoyan terkejut. Orang tua Mu Gu, di sisi lain, terkejut sampai-sampai dia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut 3000 Burning Flame, dia telah dikirim ke Manhole. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan melonjak Xiaoyan selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiaoyan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut kekuatan melonjak jauh lebih menakutkan. Dousheng. Kamu benar-benar telah maju ke kelas Dousheng. Orang tua Mu Gu menatap wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dia dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Ini benar-benar membuang-buang sumber daya alam untuk meninggalkannya dengan Anda. Karena aku telah bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Xiaoyan tertawa tanpa bersikap sopan. Tangannya di kepala orang tua Mu Gu. Kekuatan hisap aneh meletus dari tangannya. Dia sebenarnya bermaksud untuk secara paksa menarik si Heart Flame keluar dari tubuh lelaki tua Gucha. Xiaoyan, kamu berani menerobos masuk ke aula jiwaku? Anda benar-benar menyerbu ke neraka untuk mencari kematian. Raungan marah dipancarkan dari aula sementara Xiaoyan berencana untuk mengekstraksi si Heart Flame dengan paksa. Sosok hitam bergegas ke depan. Rantai hitam gelap setinggi 1000 kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat bergegas ke Xiaoyan. Bansheng belaka yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit saat rantai itu datang. Dia menjentikkan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu sepertinya mengalami pukulan berat karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar, Xiaoyan menepis serangan Shen Guyu dengan satu jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru secara paksa dikeluarkan dari tubuh lelaki tua Mu Gu. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini. Jelas, dia telah menerima pukulan fatal. Xiaoyan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata orang tua Cagu menjadi merah darah setelah si Heart Flame dikeluarkan dengan paksa.
tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depanku. Xiao Yan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menabrak lelaki tua Emu Gu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Aula jiwa Zunze ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi keadaan yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Xiao Yan melirik si Heart Flame di tangannya setelah menghancurkan tubuh orang tua Cagu. Dia membuka mulutnya dan menelan flame. Dengan kekuatannya saat ini, menelan api hati laut tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi itu perlu untuk melepaskan api teratai Buddha yang marah. Meskipun api pengubah kehidupan sangat kuat, itu masih merupakan api surgawi palsu. Hanya setelah memiliki api hati laut ini, Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan teratai api pemusnahan 5 warna. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Shen Guyu melintas dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara yang gelap dan padat pada saat yang bersamaan. Saya minta maaf. Saya berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shen Guyu. Ziyan telah mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki batu giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Karena anak muda sepertimu. Shen Guyu akhirnya tertawa dengan sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, aku sadar bahwa bukan kamu yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Shen Gu Anda. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara samar, yang disebut Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. HMPH, kata-kata yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas Do Sheng? Sangat mudah bagi klan Hun untuk membunuhmu. Sebuah dengusan sedingin es dipancarkan dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan berjalan keluar dengan aura gelap dan pekat. Bab 1488, Tianzun pertama. Sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat keriput. Kedua matanya sedalam 2 kelompok api hantu menari di dalamnya. Mereka memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama yang legendaris dari Hall of Souls, kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Xiao Yan menatap sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat api hantu menari-nari di matanya. Suara serak yang membuat satu merinding terdengar dengan tenang. Xiao Yan, tidak terduga kamu berani menyerahkan dirimu kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang setelah kamu menyerahkan dirimu kepada kami, aku akan membantu mengambil nyawamu ini. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa orang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya luar biasa gelap dan dingin saat dia melihat lelaki tua yang keriput itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam campur tangan dan menyelamatkan Shen Guyu saat itu. Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Mengingat penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 perantara Do Sheng. Dengan demikian,
Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan bahkan setelah kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menebus celah seperti itu. Kakak, mengapa kamu perlu mengucapkan begitu banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Ceka-ceka, jiwa Dou Sheng dapat menandingi jiwa yang telah dikumpulkan oleh aula cabang ini selama lebih dari 100 tahun. Mata Shen Guyu berkedip. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar di tangan Xiao Yan, dan dia telah membentuk dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas Xiao Yan, namun Xiao Yan berani menerobos masuk ke aula jiwa pada saat ini. Dia perlu memaksanya membayar harga yang mahal tidak peduli apa. Haha, hantu tua Guyu. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu. Izinkan saya untuk memblokirnya. Kata-kata Shen Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum ketika dia melihat Guyu. Ada niat buruk di matanya. Yao Chen. Wajah Guyu tenggelam saat dia melihat Yao Lao muncul di depannya. Dia baru saja dengan dingin mengejek Yao Lao ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar telah menembus kelas Dou Sheng. Yao Lao tersenyum sedikit saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan diam-diam terhadap saya terakhir kali. Kali ini, saya akan mengembalikan hutang itu kepada Anda. HMPH, jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi Dou Sheng. Guyu mendengus dingin, tapi dia tampaknya tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya saat banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar pada saat ini. Gelombang demi gelombang dou ki hitam melonjak keluar sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, saya akan melihat hak apa yang Anda miliki untuk datang ke aula jiwa saya untuk menagih hutang. Hall of Soul saya dapat menangkap Anda terakhir kali. Kali ini, aku pasti akan menangkap dan memenjarakanmu lagi. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Setelah itu, suara dentang-dentang bisa terdengar. Kabut hitam berisi banyak rantai hitam. Mereka disertai dengan tangisan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa saat melihat serangan ini, tapi dia tidak mundur. Dou Qi meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia menoleh ke kelompok dokter peri kecil tidak jauh. Dia tertawa, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Meskipun balai manusia ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin bisa melawan ahli Ban Sheng dengan kekuatan mereka saat ini. Secara alami, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah pihak lain. Jika seseorang termasuk murid bunga ular hijau Giok 3 Giok King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. HMPH. Ekspresi Tianzun pertama menjadi sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Cici. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih melintas di mata Xiao Yan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiao Yan hanya menyeringai saat melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk.
Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat nyala api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Tulang kaisar menembus langit. Tulang-tulang yang menusuk berserakan dan tangisan dingin yang luar biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menembus ruang kosong. Itu bergetar saat meretas Xiao Yan. Suos! Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak terduga bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu cara menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam hal bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah, tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi douqi. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan ketika dia melemparkan tinjunya ke depan. Ledakan! Angin palem spiritual yang tak terlihat bergegas menjauh dari telapak tangan Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi bilah tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama berkelebat setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat ditebas dengan marah. Pisau tulang itu agak aneh. Tampaknya bisa melukai jiwa seseorang. Bilah tulang yang sangat besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawah dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba melesat keluar dan bertabrakan dengan bilah tulang dari segala arah. HMPH! Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang yang sangat besar dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma plus yang sangat besar benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang ganas di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Xiao Yan, bilah tulang orang tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, seseorang akan menderita kepahitan dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan First Tianzun menebas secara horizontal saat dia berbicara dengan suara seram. Saya sangat menghargai Anda dengan menggunakan ini untuk mengambil nyawa Anda. Tindakan yang tidak lazim. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya terhalang. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk api hati laut yang telah dia sempurnakan sebelumnya, dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kamu sangat percaya diri pada bilah tulangmu yang patah ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul naga, dan sebagainya roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan keterampilan Dou kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk mereka semua. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengusir api 5 cincin hingga batasnya. Bas-bas! 5 jenis roh api dengan cepat bergabung bersama. Mereka berubah menjadi cincin api besar 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berputar dengan liar. Bahkan ruang itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini,
tampak seperti mulut hitam besar yang ganas. HMPH, betapa sombongnya! Tianzun pertama tersenyum dengan cara yang padat. Black Qi melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Jeritan menyedihkan yang tajam terus menyerang bilah tulang. Saat banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai muncul secara bertahap di permukaan putih yang padat bilah tulang. Itu tampak seperti garis gelap darah, tebasan penghancuran jiwa. Mengikuti jejak darah aneh yang muncul di bilah tulang, ekspresi muram mulai muncul di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bilah tulang yang sangat besar dengan keras menebas ke arah cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh dimanapun bilah tulang lewat. Tanah yang berada puluhan ribu kaki di bawah mereka terpotong, membentuk selokan selebar 1000 kaki. Memutar! Segel tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu diputar dengan liar. Itu tampak seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan bilah tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang! Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi mengerikan menyapu dengan kecepatan tak terkendali. Aula besar hitam itu benar-benar runtuh pada saat ini. Bab 1489, Kekalahan. Dentang! Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar ke langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi area ini telah terguncang ke titik di mana riak intens muncul. Garis retakan samar mulai menyebar samar-samar. Ledakan! Badai itu berguncang dengan liar pada titik di mana kedua serangan itu bertabrakan. Cincin api yang sangat besar didorong ke belakang saat menjadi lebih redup, tetapi masih berputar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bilah tulang besar terbang mundur dari badai saat cincin api menghilang. Akhirnya mendarat di gunung. Sebuah kekuatan menakutkan langsung menghancurkan gunung menjadi reruntuhan total. Bilah tulang dengan lemah tergeletak di atas batu yang hancur. Jelas bahwa kedua belah pihak tidak dapat memperoleh banyak dari tabrakan langsung ini. Keduanya mengalami beberapa luka. Pisau tulang ini memang sedikit misterius. Arai api besar di atas kepala Xiao Yan perlahan menghilang. Itu kembali ke 5 kelompok api yang ditelan olehnya. Matanya sedikit terkejut ketika dia melihat bilah tulang putih yang padat. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tenang dan aneh yang dipancarkan dari bilah tulang saat bersentuhan. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika api surgawinya tidak menjaga jiwanya, dia akan berakhir menderita. Kamu memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Soulsku berulang kali gagal menangkapmu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar mendapatkan kesungguhan tambahan saat dia melihat Xiao Yan. Kamu telah maju dari Dousheng Bintang 1 ke Dousheng Bintang 2 dalam waktu singkat. Bahkan aku harus memujimu untuk itu. Jika Anda bersedia bergabung dengan Hall of Soul saya, posisi Anda pasti tidak akan kalah dengan saya. Xiao Yan mengungkapkan senyum aneh setelah mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan Hall of Souls telah mencapai titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Namun orang tua ini benar-benar mencoba merekrutnya? Ekspresi aneh Xiao Yan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di hatinya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu orang yang sombong. Di masa depan, Anda akan memahami betapa kuatnya klan Hun di benua ini. Seseorang sepertimu hanyalah keberadaan seperti semut. Terlalu mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu." Apakah begitu? Xiao Yan tidak berkomitmen. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan samar saat dia berkata, "Namun, sebelum ini, pertama-tama aku akan menghabisimu. Hanya denganmu." Tawa aneh seperti burung hantu keluar dari mulutnya.
Tangannya meraih kekacauan di bawah dan pisau tulang besar terbang. Itu berhenti di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas bilah tulang. Banyak riak muncul di bilah tulang. Tubuh Tianzun pertama perlahan-lahan bergabung menjadi bilah tulang, penggabungan manusia dan pedang. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat penggabungan ini. Xiaoyan, aku telah berlatih keras selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuhku dengan bone Emperor Blade. Ini adalah pertama kalinya saya akan menggunakannya melawan lawan. Kamu akan digunakan sebagai korban untuk pedang itu. Blade kaisar tulang yang sangat besar melayang di udara. Wajah Tianzun pertama muncul di tubuhnya yang putih dan padat. Bekas luka darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar di bilahnya, tampak seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang padat. Suos! Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika Kaisar Tulang Blade bergetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Syok naik di dalam hati Xiaoyan saat bilah tulang menghilang. Tubuhnya mundur secara refleks. Ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi saat dia melakukannya. Sebuah pisau tajam tiba-tiba menebas. Bilahnya setengah kaki dari kepala Xiaoyan. He, reaksimu memang cukup cepat. Tawa aneh terpancar dari bone Emperor Blade setelah tebasannya meleset. Bilahnya bergetar dan teriakan yang tidak biasa tiba-tiba dipancarkan. Bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka melilit Xiaoyan di saat berikutnya sebelum bilah tajam bersinar yang ditujukan ke titik-titik mematikan di sekitar Xiaoyan. 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat serangan tajam dari bone Emperor Blade menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Penguasa bergetar karena banyak bayangan penguasa membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Dentang-dentang! Banyak bayangan pisau tajam mengalir ke sosok penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang percikan meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam pekat setiap kali bayangan penggaris dan bayangan bilah berbenturan. Mendesis, 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 mendesis. Serangan bone Emperor Blade mulai melonjak saat menghadapi pertahanan seperti cangkang kura-kura Xiaoyan. Kecepatan serangan yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan. Hanya serangan ini sendirian akan memungkinkan Tianzun pertama untuk bertarung melawan ahli Dou Sheng bintang 2 yang canggih. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Apa yang disebut penggabungan pedang dan manusia memang cukup misterius. Bang! Xiaoyan memfokuskan pikirannya saat dia membangun pertahanannya. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya pada saat tertentu saat kepalanya tiba-tiba menoleh. Ledakan! Cahaya pedang yang mencolok dengan paksa merobek bayangan penggaris di sekitar Xiaoyan saat kepalanya menoleh. Sinar cahaya dingin yang tajam menebas bahu Xiaoyan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya saat itu melakukan kontak dengan tubuhnya. Cahaya bilah tajam itu terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu secara paksa dipisahkan oleh pedang saat pedang Kaisar Tulang tanpa ampun meretas bahu Xiaoyan. Dentang! Percikan api keluar saat Xiaoyan dipukul, tapi darah segar tidak mengalir darinya. Beberapa pecahan skala yang pecah ditembakkan. Fragmen skala itu berasal dari Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini. Ding! Penguasa berat di tangan Xiaoyan tiba-tiba diayunkan setelah bone Emperor Blade menyerangnya. Itu dengan kejam menabrak bone Emperor Blade dan membuat pedang itu terbang. Dia menoleh dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dipatahkan dengan paksa setelah dia menggunakan penguasa aliran 6 tubuh gabungan. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kecepatan serangan dari Tianzun pertama setelah manusia dan pedang bergabung. Tubuh yang keras. Tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di pedang Kaisar Tulang yang telah dikirim terbang.
Anehnya dia tertawa saat melihat Xiao Yan dan berkata, "Kecepatanmu terlalu lambat. Ia tidak dapat mengejarku setelah aku bergabung dengan pedang itu." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengangguk perlahan tetapi tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini. Hanya serangan ini yang bisa menantang dua bintang Dou Sheng yang maju. Poin ini saja membuat Tianzun pertama menjadi bangga. Hah! Napas panjang udara perlahan dipancarkan dari dalam mulut Xiao Yan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat kedua tangannya disatukan. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Setelah perubahan segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. "Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat darimu." Tangan Xiao Yan perlahan berhenti. Senyum dingin terangkat di wajahnya, kemarahan ilahi musim semi kuning. "MU." Pikiran Xiao Yan bergerak saat sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulutnya yang besar. Serangan spiritual yang mengerikan tiba-tiba menyapu seperti badai. Ledakan! Serangan spiritual sonik yang menakutkan ini menyebar di udara. Mayat hampir 70% ahli aula jiwa di daerah ini tiba-tiba menegang pada saat ini. Suara, bang, terdengar saat tubuh mereka menghilang. Baik jiwa maupun tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Dentang! Serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun setelah mendeteksinya, serangan spiritual itu menghantam tubuhnya. Blade Kaisar tulang yang sangat besar dikirim terbang pada saat ini. Seorang tokoh tua juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Tianzun pertama dikirim terbang dari Bone Emperor Blade oleh Xiao Yan, jari musim semi kuning. Xiao Yan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah menyaksikan Tianzun pertama dikeluarkan dengan paksa dari Bone Emperor Blade. Tangan energi yang sangat besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menekan tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Tianzun pertama meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Palm musim semi kuning. Raungan dan jari membalikkan situasi, tapi Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan saat telapak energi yang sangat besar terbentuk. Itu mengenai tubuh Tianzun pertama. Tubuh Tianzun pertama seperti bola meriam saat ditembak jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Gelombang menakutkan dengan paksa naik dari tanah, membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Dalam 3 serangan, 3 keterampilan pamungkas iblis Saint Hong Quan dilepaskan oleh Xiao Yan dengan sangat familiar. Kemarahan ilahi musim semi kuning akan membahayakan jiwa seseorang sementara jari musim semi kuning dan telapak mata air kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Kekuatan gabungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xiao Yan melayang di langit. Dia perlahan-lahan menghembuskan napas saat matanya menatap lubang yang dalam dengan sedikit ketidakpedulian. Ada sedikit aura yang tertinggal di tempat itu. Jelas, Tianzun pertama masih memiliki beberapa napas tersisa. "Mati!" Xiao Yan mata dingin dan acuh tak acuh. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat aula besar tiba-tiba memancarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sebuah sosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat juga menyapu ruang tertutup ini. "Xiao Yan, beraninya kamu!" Xiao Yan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu. Sepertinya dia tidak merasa aneh jika sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Suaranya tenang ketika dia berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, apakah Anda akhirnya tidak dapat menahan diri lagi setelah bersembunyi begitu lama?"